Hello guys, kembali lagi dengan Review Gadget. Kali ini video mau bahas tes gaming dan tes stylus dari tablet Evercost eTab 10 Prime. Jadi kita akan lakukan tes gamingnya, kita akan lakukan tes stylusnya untuk melihat responsivitas layarnya. Kemudian kita juga ingin coba apakah tablet ini bisa diajak bermain game. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan follow sosial media Review Gadget ya guys. Jadi mari kita lakukan tes stylus dan tes gaming dari Evercost eTab 10 Prime ini. Oke guys, pada kesempatan kali ini kita akan menguji coba stylus di tablet Evercost eTab 10 Prime. Dan setelah itu kita akan uji coba gaming di tablet ini. Jadi kita akan uji coba performance-nya dan sensitivitas layarnya seperti apa. Dan untuk sekadar gambaran buat kalian, kita akan coba untuk stylus yang pertama. Ini adalah stylus yang universal yang kalian bisa temukan dengan harga di bawah 10.000 juga bisa, kalian bisa temukan. Ini kita bisa lihat untuk pergerakannya. Dan kita akan coba di aplikasi yang namanya Artflow ini ya guys. Ini Artflow, maafkan saya nih, kita akan coba clear terlebih dahulu. Jadi kita akan buat new layer, ini kita hide aja. Dan kita akan buka untuk yang ini. Kita akan coba untuk stylus pertama ini. Jadi kita akan coba ya kepada kalian. Ini kita bisa buat tulisan, tapi stylus yang pertama ini agak kurang nyaman sih untuk dipakai karena dia hanya karet doang bahannya. Dan kita akan coba untuk stylus yang kedua. Jadi ini adalah stylus kedua, ini adalah Baseus Universal Stylus. Jadi kalau misalnya kalian mau beli, silakan beli. Ini soalnya gabung sama bolpen biasa ya. Dia bagian belakangnya adalah stylus yang seperti ini. Kita coba, kita tulis review. Nggak tahu kalian kelihatan nggak ya. Nah, ini kadang-kadang masih kurang nyaman buat nulis. Dan apakah kita akan coba satu kali lagi stylus. Ini adalah tipe yang modelnya kayak Apple Pencil ya. Ini kita kasih nyala. Ini dia udah nyala, otomatis nyala. Namanya Wiwu Pencil Max. Kalau kalian tertarik, kalian bisa cek juga link di deskripsi video. Nanti saya akan taruh untuk yang Baseus sama yang Wiwu Pencil Max. Kalau yang ini karena universal ya kalian bisa cari sendiri, nggak masalah. Kita coba tulis. Dan ini keren banget guys. Ini kita bisa, kalian lihat kan untuk perbedaan stylusnya ini kayak buat nulis itu susah, tapi kalau kalian pakai ini tuh enak banget. Dan ternyata layar dari Evercost eTab 10 Prime ini support guys dengan stylus ini. Ini Wiwu Pencil Max ya. Kita coba, kita tulis. Itu nyaman banget guys, sumpah. Ini bener-bener enak banget buat pakai stylus yang Wiwu Pencil Max di tablet ini. Dan kalau kalian buat desain pun juga jadi lebih enak. Dan kalau kalian lihat responsivitas layarnya itu termasuk cukup cepat dibandingkan kalau misalnya kita di harga tablet 1 jutaan. Menurut saya sih ini responsivitas layarnya termasuk bagus banget ya guys. Apalagi kalian bisa buat drawing, kalian misalnya mau buat macam-macam, kalian mau buat drawing itu bisa macam-macam sih guys. Ini kalian tinggal atur. Nah, menurut saya ini adalah tes stylus yang bisa saya sampaikan di video ini. Jadi menurut kalian bagaimana untuk tes stylusnya? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita di sini akan masuk ke tes gaming ya guys. Oke guys, kita akan mulai untuk tes gaming dari Evercost eTab 10 Prime ini, dimana dia saat ini pakai baterainya 80%, sisa baterainya. Terus untuk suhu bagian depannya dia di 30-31 derajat. Untuk suhu bagian belakangnya dia juga sama, kurang lebih 30-31 derajat. Kita hanya akan coba 3 game di sini. Jadi kita akan coba untuk game Mobile Legends, PUBG Mobile, dan Call of Duty. Kalau mungkin sebagian besar kalian tanya, loh kok nggak ada kayak game Free Fire dan lain-lain, itu sebenarnya kita lihat dari 3 game ini sudah cukup menggambarkan apakah tablet ini bisa diajak buat main game atau enggak ya. Terus disclaimer, ini kita pakai WiFi, terus kemudian kita juga di sini pakai suhu ruangan ber-AC, dan kurang lebih seperti itu ya guys. Kita akan mainkan game pertama adalah game Mobile Legends. Oke guys, untuk setting grafis dari game Mobile Legends sendiri kita bisa mainkan di graphics mode, terus kemudian HD modenya kita off kan aja, zero-nya off. Dia nggak ada high frame rate, jadi ya mohon dimaklumin aja. Kita akan start untuk game rank ya guys. Oke guys, kita akan mulai untuk permainan game Mobile Legends-nya. Kita akan start dan kalian boleh lihat untuk pergerakan awalnya terlebih dahulu. Nanti saya akan habis itu sampaikan kepada kalian kesimpulannya apakah game ini oke atau tidak oke di akhir ya guys. Jadi kita akan tunjukkan sekilas di awal. Habis itu saya akan mainkan, baru nanti kita akan simpulkan apakah oke atau tidak oke ya guys.
Ini masih baru pergerakan awal ya, kalau kalian lihat perhatikan tetap ada kayak shutternya sedikit. Dan ya silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya akan mainkan dulu aja. Habis itu nanti saya akan kembali lagi buat menyimpulkan apakah game Mobile Legends ini oke atau tidak oke ya guys. Sebentar ya guys. Oke guys, untuk permainan sendiri sudah selesai dan kita menang di sini. Untuk overall sebenarnya permainan masih playable, tapi ya ada lag-nya. Jadi kalau misalnya kalian mainkan dengan setting tadi, kalian memang masih akan ada sedikit lag, tapi ya gak ada masalah sih. Maksudnya kalau masih mau dibuat main pun masih bisa lah sedikit untuk game Mobile Legends ini. Tapi kalau misalnya kalian mau dapat experience yang lebih baik, maka tablet ini bukan yang memberikan experience yang baik untuk bermain game Mobile Legends. Terus kita akan keluar, kita main selama 15 menit, baterainya itu dari 80 ke 75%, berkurang 5%. Untuk suhu depannya dia di 37 paling tinggi, suhu di bagian belakangnya dia di 36 paling tinggi ya guys. Jadi kita akan mainkan untuk game selanjutnya adalah kita akan mainkan game PUBG Mobile ya guys. Kita buka PUBG Mobile. Oke guys, untuk setting grafis dari game PUBG Mobile kita bisa mainkan di smooth medium atau di balance medium. Kita mainkan di smooth medium aja. Kita start ya guys untuk gamenya. Oke guys, kita akan mulai untuk permainan game PUBG Mobile. Saya akan cari senjata terlebih dahulu. Saya sambil tunjukkan kepada kalian pergerakan di awalnya seperti apa. Dan kita sambil gerak dulu ya guys. Ini saya tunjukkan kepada kalian. Supaya kalian tahu dapat gambaran utuhnya seperti apa. Dan kalau kalian perhatikan ini, nah itu aja ambil senjata masih ada sedikit lag ya guys. Kita akan mainkan dulu habis ini. Habis itu nanti saya akan kembali buat kasih kesimpulan kepada kalian apakah tablet ini oke atau tidak oke buat main game PUBG ya guys. Sebentar ya guys. Oke guys, untuk permainan game PUBG Mobile sudah selesai. Kita peringkat 30 dari 96. Overall untuk permainan sebenarnya ya masih ada lag, tapi masih playable untuk dimainkan di tablet ini. Kita akan keluar aja. Dan ini baterainya berkurang dari 75% ke 67%. Disclaimer tadi waktu kita benar-benar main itu di 73% ya baterainya. Jadi 73 ke 67 itu berarti sekitar 6%. Itu kita main kurang lebih hampir setengah jam ya. Kurang lebih kita hampir main setengah jam untuk permainan game PUBG Mobile. Kita akan mainkan game terakhir adalah game Call of Duty. Oke guys, untuk game COD Mobile kita akan mainkan grafik di quality low dengan frame rate medium aja. Kita akan start untuk multiplayer gamenya ya guys. Oke guys, kita akan mulai untuk permainan game COD Mobile. Saya akan tunjukkan sekilas di awal untuk pergerakannya seperti apa. Nanti setelah itu akan saya mainkan dulu, baru saya simpulkan untuk. Dan ya, tadi kalau kalian ada frame dropnya untuk pergerakannya, kita mainkan dulu aja deh guys habis ini. Nanti saya akan kasih kesimpulan kepada kalian apakah oke atau tidak oke ya. Sebentar ya guys. Oke guys, untuk permainan game COD Mobile sendiri kita sudah selesai mainkan. Dan overall memang ya masih lag ya guys. Lebih parah lagnya daripada game Mobile Legends ataupun PUBG. Terus untuk suhunya sendiri tadi di 39 bagian depan, di bagian belakang 41. Tapi yang anehnya karena kan mungkin layarnya besar ya, jadi dia nggak terlalu kerasa hangat. Dia memang hangatnya di sini, tapi nggak sampai kerasa hangat. Tadi saya lupa untuk yang game PUBG ya, tapi kurang lebih seperti itu. Untuk baterainya berkurang dari 66% ke 64% untuk sekitar 5 menitan permainan. Kurang lebih seperti itu untuk tes gamingnya. Kita akan masuk ke closing untuk menyimpulkan apakah tablet ini oke atau tidak buat main game ya guys. Oke guys, thank you sudah nonton video ini. Menurut kalian bagaimana kualitas tes gaming dan tes stylus dari tablet ini? Apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau tidak sesuai ekspektasi kalian? Kalau menurut review gadget sendiri, untuk tes stylusnya sendiri, itu tablet ini tuh worth it banget untuk pakai stylus yang berupa Vivo Pencil Max ini. Jadi yang model seperti pensil ini dan nyaman banget buat untuk gambar, buat untuk nulis, itu nyaman banget di Evercost ETAB 10 Prime ini. Tapi kalau misalnya kita berbicara soal gaming, maka tablet ini tuh bukan untuk tablet gaming. Jadi kalau misalnya kita tadi coba Mobile Legends, PUBG Mobile, COD Mobile, itu memang semuanya ada lag-nya. Dan yang khususnya frame-nya lumayan parah tuh di COD Mobile. Dan menurut saya sih, memang tablet ini memang ditujukan untuk edukasi, yang memang tagline-nya dia untuk edukasi tablet edukasi ya guys. Jadi memang tidak ditujukan untuk gaming, tapi ya untuk drawing ternyata cukup menarik untuk tablet ini. Dengan harga 1,5 juta kalian bisa dapatkan tablet yang punya responsivitas layar seperti itu.
Dan ini adalah pendapat dari Vicky Jet, mungkin saja bisa berbeda dengan pendapat kalian. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian nggak suka. Dan sampai ketemu di video selanjutnya ya guys. Oke guys, bye-bye.